Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Iksanugraha, saya dari TI 22C. Yang terhormat Bapak Insinyur Faturrahman, SPD MT, selaku dosen mata kuliah proses manufaktur. Sini saya akan memaparkan materi tentang proses manufaktur plastik. Telah kita ketahui, plastik banyak kita ketemui di lingkungan sekitar kita, baik plastik rumah tangga, mainan anak, botol minum, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa plastik itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Maka dari itu, sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan plastik agar keberlangsungan hidup anak cucu kita. Lanjut saja langsung ke materi. Mulai dari pengertian. Plastik adalah sebuah makromolekul yang tercipta dari hasil polimerisasi. Dalam proses tersebut dilakukanlah sebuah penggabungan antara beberapa molekul, mulai dari molekul ringan atau sederhana monomer yang diproses sedemikian rupa hingga menjadi molekul besar. Jadi, hasil polimerisasi tersebut bernama polimer atau makromolekul. Di sini ada beberapa sifat plastik. Yang pertama itu tidak tembus air. Selanjutnya mudah dibentuk dan dicetak. Selanjutnya ada ringan, tidak mudah pecah, mudah terbakar, lentur, tembus pandang, isolator panas dan listrik, dan yang terakhir tidak mudah korosi. Di sini ada beberapa angka dari 1 sampai 7. Ini bukan berarti angka sembarangan ya teman-teman. Bukan ngasal. Ini merupakan simbol yang ada pada plastik di rumah atau sekitar kita. Yang pertama itu ada logo atau simbol angka 1. Merupakan PET atau polyethylene terephthalate. Biasa dipakai untuk botol plastik berwarna jernih transparan tembus pandang seperti botol air mineral. Botol jenis PET ini direkomendasikan hanya untuk 1 kali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat atau air panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenetik yang menyebabkan penyakit kanker dalam jangka panjang. Selanjutnya, di angka nomor 2 atau simbol nomor 2 pada plastik ini merupakan HDPE atau High Density Polyethylene. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu. HDPE memiliki sifat bahan yang kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE ini sama seperti PT, direkomendasikan hanya untuk 1 kali pemakaian. Selanjutnya ada angka nomor 3, yaitu PVC atau poly, polyvinyl chloride, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik bisa ditemukan pada plastik pembungkus, seperti pembungkus makanan. Plastik ini sangat berbahaya untuk kesehatan, bisa menyebabkan gagal ginjal, kanker hati. Sebisa mungkin kita menghindari pemakaian plastik jenis ini. Selanjutnya ada angka 4 yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene. Plastik ini dibuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol lembek.
Plastik ini memiliki karakteristik yang cukup kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaannya agak berlemak. Plastik ini hancur tapi dapat didaur ulang. Bahan ini baik untuk tempat makanan, biasanya dipakai untuk tempat sampah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu angka 5, PP, polipropelin. PP adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan, tetapi tidak jernih atau berwarna. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak, dan lain-lain. Plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman, sebab produk ini cukup aman. Yang selanjutnya ada angka 6 yaitu PS atau polystyrene. Polystyrene biasa dipakai sebagai bahan tempat makan, seperti styrofoam, tempat minum sekali pakai. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan. Jadi, bahan ini harus dihindari. Selain berbahaya untuk kesehatan, bahan ini juga lama terurainya gitu, teman-teman. Dan terbakarnya juga cukup lama. Selanjutnya ada angka nomor 7, logo 7, yaitu jenis plastik lainnya atau odor. Odor ini ada beberapa ini di dalamnya akrilik, polikarbonat, volkatik, fiber, nilon. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis plastik. Jenis plastik di sini ada dua. Yang pertama termoset atau thermosetting, yaitu plastik yang pemroses di dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimia atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya seperti fenolik, resin amino, resin puron, epoksida, silikon, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contoh termoplastik diantaranya adalah resin akrilik, polyurethane, nilon, resin vinil. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembuatan plastik. Di sini proses pembuatan plastik ada beberapa macam ya, teman-teman. Dimulai dari injection molding. Injection molding ini metodenya pembuatan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Cara kerjanya, dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur, lalu dipanaskan di antara 120 hingga 260 derajat Celcius. Kemudian bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, sekitar 200 megapascal. Selanjutnya produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendingin air. Setelah itu penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Maaf tadi.
ada kendala. Kita lanjut, proses yang kedua itu compression molding. Cara kerjanya, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Lalu cetakan ditutup dan fluid ditekan 0,7 hingga 55 megapascal. Setelah itu bahan mengalir mengisi rongga cetak. Itu merupakan contoh dari compression molding seperti gambar di samping. Selanjutnya ada blow molding. Cara kerjanya, bahan plastik yang digunakan dalam blow molding itu parison. Dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Selanjutnya pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara, bahan tertekan ke permukaan retakan. Selanjutnya, setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Seperti gambar di samping itu merupakan dari proses blow molding. Selanjutnya ada ekstrusi. Cara kerjanya sama seperti sebelum-sebelumnya, cetakan sebelumnya. Itu merupakan bahan dasarnya itu dari serbuk atau butiran yang dimasukkan ke ruang pengumpahan. Selanjutnya bahan digerakkan masuk melalui ruang pemanas oleh skrup spiral sehingga menjadi massa yang kental. Lalu bahan ditekan melalui cetakan. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Selanjutnya, produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Seperti gambar di samping itu merupakan proses dari ekstrusi, teman-teman. Lanjut, sekarang ada wheel molding. Cara kerjanya, bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan. Kemudian diumpankan ke dalam penggilingan sela antara kedua roll. Mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendingin kemudian lembar digulung. Ini banyaknya plastik kresek yang ada pada sekitar kita. Selanjutnya ada proses transfer molding. Bisa dilihat gambar seperti di samping merupakan contoh dari proses transfer molding. Cara kerjanya, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga, cetakan, dan ditekan. Selanjutnya, bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Setelah itu, bahan mengalami pengerasan sehingga produk jadi dapat dihasilkan. Selanjutnya ada proses hand lay up. Di sini gambarnya hand lay up adalah proses pengerjaan plastik secara manual dengan mold sebagai cetakan dibentuk sedemikian rupa. Lalu dilapisi lapisan pemisah sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel. Lalu dilapisi cairan resin. Setelah itu cairan resin ditambahkan bahan penguat seperti serat. Lalu cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan kuas atau roller agar permukaannya rata dan rapi. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.